Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puji Anandra. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin men-share tentang tools yang bernama Google Trend ya. Oke, bagi teman-teman mungkin udah nggak aneh lagi ya yang namanya aplikasi Google Trend. Namun mungkin banyak yang belum bisa mengoptimalkan aplikasi dari Google ini. Fungsi dari Google Trend ini utamanya adalah aplikasi yang bisa mencari topik ya atau konten yang memang sudah jadi viral atau yang sedang hit gitu di online. Nah, dengan aplikasi Google Trend ini kita bisa memudahkan ya pencarian dengan sangat mudah begitu. Oke, tanpa berlama-lama saya akan share tentang fitur dan cara penggunaannya Google Trend ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke laptop ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Oke, kita langsung teks masuk, kita tulis ya, trends. Oke, di sini saya pilih googletrends.co.id ya, google.co.id karena kita ingin mencari pencarian di Indonesia ya, di Indonesia. Kita juga bisa pilih berbagai macam topik yang ada di beberapa negara ya di sini. Ya. Oke, di sebelah kiri ini ada menu yang di sini menerangkan bahwa bila kita ingin tahu lebih dalam tentang Google Trends itu seperti apa, ini juga bisa cek di sini. Oke, dan ini yang paling penting, di sini ada penerusan trending ya, di mana adalah trending yang paling populer saat ini, gitu ya, di Indonesia, pertanggal 13 Maret 2021 ya, hari Sabtu kemarin gitu. Jadi berita-berita ini adalah berita-berita yang sangat tinggi pencariannya saat ini gitu ya, atau yang sedang ramai begitu. Oke, di sini juga ada tren penelusuran real time ya. Namun di Indonesia ini masih belum bisa digunakan. Ini baru bisa digunakan di negara Amerika Serikat kalau tidak salah. Nah, ini ada ya keluar kalau di Amerika. Ini dia bisa search berdasarkan kondisi yang saat ini sedang terjadi begitu. Oke, kita langsung masuk lagi saja di beranda di sini ya. Jadi Google Trend ini adalah salah satu tools yang gratis dan sangat baik sekali bila kita ingin mencari sebuah topik yang sedang tren atau bisa juga digunakan untuk bila kita ingin mencari sebuah produk yang sedang diramai diperbincangkan begitu ya. Oke, kita masuk lagi ke Indonesia di sini. Ya, di Indonesia ini kita bisa cek juga. Ini sama seperti yang tadi, dashboard yang tadi. Nah, kemudian juga ada tren-tren di tahun-tahun sebelumnya. Nah, bila kita ingin mencari topik atau istilah yang sedang ramai ya, kita juga bisa mulai dengan cara manual ya. Misalnya kita pengen tahu tentang topik mengenai sebut saja misalnya herbal ya. Misalnya kita sedang pengen tahu tentang berita tentang herbal. Oke, di sini langsung kelihatan ya. Di sini ada terlihat ada beberapa grafik ya di sini. Oke, ini maksudnya nilai ini adalah 100 itu adalah nilai paling baik ya, nilai sempurna begitu pencariannya, jadi dia bagus gitu. Di 75 ini juga nilai dan terendahnya itu 25 atau yang 0 ya. 0 itu berarti tidak ada pencarian tentang topik tersebut gitu. Oke, jadi di sini kelihatan ya dimulai dari tahun 2020 ya kemarin. Nah, ini grafiknya cukup stabil bahkan menanjak ya. Oke, ini mulai ya menanjak lagi di sini di Maret ini. Kemudian di sini ada wilayah-wilayah yang pencariannya cukup tinggi ya. Ini provinsi ya. Nah, bila kita pengen cek per kota juga bisa, ini tinggal klik ini. Kemudian kita bisa kelihatan di sini ada kota-kota yang memang tingkat pencarian herbalnya cukup lumayan tinggi gitu. Nah, ini di bawah gitu kan. Di bawah ini ada topik ya, ada query gitu. Kalau topik itu adalah topik yang memang sedang sedang viral saat ini atau sedang naik. Nah, kalau query itu tadi pencarian tentang herbal yang relevan begitu. Jadi yang breakdown dari herbal itu ya adalah query-query tersebut ya, query-query ini gitu. Nah, di sini juga kita bisa juga mencari ide konten gitu ya. Jika kita pengen membuat konten ya atau bingung gitu cara buat konten, kita juga bisa melihat topik-topik yang memang atau query yang memang sedang ramai diperbincangkan begitu. Di sini keterangannya pesat ya. Jadi memang
ini meningkat, sedang meningkat. Dan juga ada yang teratas. Ini maksudnya teratas itu adalah query yang memang masih sangat tinggi pencariannya gitu. Oke, di situ. Oke, baik. Selain itu, di sini saya coba contoh lain ya. Misalnya kita juga pengen tahu ya perbandingan gitu, perbandingan sebuah topik atau query atau apapun itu, berita begitu. Kita coba keterangan di sini, misalnya sekarang lagi rame marketplace ya. Marketplace itu kan itu terdiri dari misalnya di Indonesia yang terkenal itu Tokopedia gitu kan. Nah, tingkat pencariannya Tokopedia itu nilainya standar ya, sedang gitu. Nggak begitu rame juga, bahkan cenderung menurun. Kemudian di kota-kotanya, nah query yang terkait tentang Tokopedia itu ada yang kemarin menarik itu adalah Tokopedia Prakerja ya. Di sini topik yang cukup lumayan diperbincangkan juga. Oke. Di sini cara mengikuti nah, ini juga bisa menjadi insight juga buat teman-teman untuk bisa mencari ide konten gitu ya, atau misalnya membuat sebuah artikel tentang hal tersebut. Ini masih banyak pencariannya gitu. Nah, di sini ada fitur bandingkan ya. Maksudnya bandingkan ini kita coba kompetitornya dari Tokopedia. Misalnya kita coba Shopee ya. Shopee kita coba lihat perbandingannya. Oke, di sini keterangannya terlihat beda ya. Di sini justru yang sedang menaik itu adalah Shopee ya. Ini yang warna merah gitu oranye. Ini Shopee. Ya, ini perbincangannya cukup banyak ya. Jadi presentase-presentasenya itu cukup lumayan ya, kita bisa kelihatan di sini di mana sebetulnya wilayah-wilayah ini. Oke, ini ada grafiknya gitu kan. Nah, kita coba tambah lagi misalnya dengan yang lainnya, Bukalapak. Oke. Topik Bukalapak. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi di Google Trend ini bisa kelihatan ya sejauh mana ya komparasi dari 3 brand ini gitu kan. Jadi brand-brand yang cukup bisa melihat ini gitu kan. Nah, ini juga kelihatan juga, kita bisa langsung melihat berita-berita yang memang terkait dengan pencarian. Jadi kalau Shopee dia relevannya seperti ini ya, buat Shopee, ID Express Shopee. Ya, ini pencarian-pencarian yang tertarik gitu. Oke, yang sedang menarik. Oke. Oke, kita coba cari topik yang lain ya di sini ya. Oke. Nah, misalnya kita pengen cari juga tentang ide bisnis gitu. Oke, kalau kita bicara masalah bisnis, tentunya juga kita harus tahu pencarian-pencarian yang memang sedang dicari di online ya, di market begitu. Jadi kita bisa mulai dulu dengan kata kunci misalnya bisnis online. Ya, kita pengen tahu di sini kita ketik bisnis online. Ini pencariannya. Nah, di sini ada keterangan atau query yang memang terkait dengan bisnis online, yaitu permintaan yang bagaimana cara mulai bisnis online di Instagram gitu, atau sukses bisnis online di Instagram. Kemudian juga ada ide bisnis. Ya, kita bisa klik lagi ini ya. Ini pencariannya cukup lumayan tinggi juga. Oke. Nah, ini topik terkait juga ya tentang Instagram juga sekarang masih cukup ramai juga, meskipun ada beberapa platform sekarang ya. Adanya TikTok, adanya Clubhouse gitu. Namun Instagram ini masih menjadi pilihan yang cukup baik begitu ya untuk bisnis online gitu. Oke. Mungkin itu saja sih fitur-fitur sederhana dari Google Trends ya. Nah, bila teman-teman yang mungkin ingin mempelajari kata kunci yang lebih mendalam lagi, sebetulnya ada yang namanya Google Keyword Planner ya. Cuman Google Keyword Planner ini kalau tidak salah, ini kita harus kalau dulu sih masih gratis ya. Kalau sekarang kalau tidak salah ini berbayar begitu. Jadi sekilas mengenai Keyword Planner adalah mungkin lebih detail lagi dari Google Trends ya.
Jadi ini lebih spesifik lagi mencari kata kunci yang memang sangat detail gitu dicari oleh user begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai Google Trend. Mohon maaf bila ada hal yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.